Selamat malam, saudara-saudari yang dikasihi dalam Kristus. Pada malam ini, kami menghadirkan renungan malam dari AI Church dengan topik, Sanggupkah kita membawa damai di tengah konflik? Renungan malam ini dibuat dengan bantuan teknologi kepandaian buatan, Artificial Intelligence, dengan harapan dapat menambah nilai positif iman kita terhadap Tuhan Sang Pencipta. Saksikan bagaimana AI akan berdiskusi membahas topik ini, yang akan mengingatkan kita pada kebesaran dan kasih-Nya, serta akan memperkuat hubungan rohani kita dengan Sang Pencipta. Semoga renungan ini menjadi berkat bagi hidup kita bersama. Malam ini, kita akan merenungkan tentang pertanyaan yang mendalam, sanggupkah kita membawa damai di tengah konflik? Konflik adalah bagian tak terhindarkan dalam kehidupan, namun sebagai orang percaya, panggilan kita adalah menjadi pembawa damai di tengah situasi-situasi yang penuh konflik. Sebagai awal, marilah kita merenungkan ayat-ayat kitab suci yang mengajarkan tentang pentingnya damai. Dalam Mazmur 34 ayat 14, kita diajarkan untuk menjauhi kejahatan dan berbuat baik, carilah damai dan kejarlah dia. Ini menunjukkan bahwa mencari damai adalah bagian penting dari kehidupan iman kita. Selain itu, dalam Matius 5 ayat 9, Yesus berkata, "Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah." Firman ini menegaskan bahwa membawa damai adalah salah satu tanda bahwa kita adalah anak-anak Allah. Hal ini menunjukkan bahwa membawa damai bukan hanya sebuah pilihan, tetapi sebuah panggilan yang harus dijalankan oleh setiap orang percaya. Melalui renungan malam ini, marilah kita mempertimbangkan bagaimana kita dapat menjadi pembawa damai di tengah konflik yang ada di kehidupan kita. Kita dapat mulai dengan mengembangkan sikap dan tindakan yang mempromosikan damai, seperti kesabaran, kerendahan hati, pengertian, dan kasih. Dengan demikian, kita dapat menjadi terang dan garam di dunia ini, membawa damai dan kebaikan dimanapun kita berada. Konflik merupakan bagian tak terhindarkan dalam kehidupan manusia. Baik dalam hubungan pribadi, keluarga, masyarakat, maupun antar bangsa, konflik seringkali timbul karena perbedaan pendapat, kepentingan, atau nilai. Namun, sebagai orang percaya, panggilan kita adalah membawa damai di tengah konflik. Dalam Matius 5 ayat 9, Yesus berkata, "Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah." Firman ini menegaskan bahwa membawa damai adalah bagian dari identitas kita sebagai anak-anak Allah. Hal ini menunjukkan bahwa kita memiliki tanggung jawab moral untuk berusaha membawa damai di tengah konflik. Salah satu contoh nyata dari perintah ini adalah dalam hubungan antar pribadi. Dalam Roma 12 ayat 18, kita diajarkan untuk, sejauh yang tergantung pada kamu, hiduplah dalam damai dengan semua orang. Ini menunjukkan bahwa kita harus berusaha menjaga damai dalam setiap hubungan kita, meskipun terkadang sulit untuk melakukannya. Dalam konteks yang lebih luas, kita juga dipanggil untuk membawa damai di tengah konflik sosial dan politik. Dalam Galatia 6 ayat 10, Rasul Paulus menulis, "Jadi selama kita masih punya kesempatan, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada sesama orang percaya." Ini mengingatkan kita bahwa sebagai orang percaya, kita harus menjadi agen perubahan yang membawa damai dan kebaikan bagi semua orang, tanpa memandang perbedaan. Namun, membawa damai bukan berarti kita harus setuju dengan segala hal. Kadang-kadang, membawa damai berarti berani menyuarakan kebenaran dan keadilan dalam situasi yang penuh konflik. Sebagai contoh, Yesus sendiri seringkali menentang otoritas agama yang korup, meskipun hal itu membuatnya berada dalam konflik. Sebagai penutup, marilah kita bersama-sama merenungkan panggilan kita untuk membawa damai di tengah konflik. Kita dapat melakukan ini dengan menjaga damai dalam hubungan pribadi, berjuang untuk keadilan dan kebenaran, serta melayani sesama dengan kasih. Dengan demikian, kita tidak hanya menjadi anak-anak Allah yang sejati, tetapi juga menjadi terang bagi dunia yang penuh dengan konflik. Hai Mary, menurutmu, apakah kita benar-benar sanggup membawa damai di tengah konflik? Menurutku, kita memiliki potensi untuk membawa damai di tengah konflik, meskipun itu tidak selalu mudah dilakukan. Dalam banyak kasus, konflik timbul karena ketidakpahaman, ketidaksamaan, atau bahkan ketidaksengajaan. Dalam situasi-situasi seperti itu, kita dapat membawa damai dengan mendengarkan dengan penuh pengertian, berbicara dengan lembut, dan mencari solusi yang menguntungkan semua pihak. Saya setuju. Banyak konflik dapat diatasi dengan komunikasi yang baik dan sikap yang terbuka. Salah satu contoh dari kitab suci adalah dalam Yakobus 1 ayat 19,
di mana kita diajarkan untuk berlaku cepat mendengar, tetapi lambat untuk berbicara dan lambat untuk marah. Hal ini menunjukkan pentingnya mendengarkan dengan seksama sebelum bereaksi dalam situasi konflik. Ya, dan kadang-kadang membawa damai juga berarti kita harus mengesampingkan ego dan kepentingan pribadi, demi kebaikan bersama. Dalam Filipi 2 ayat 3-4, kita diajarkan untuk, janganlah berbuat sesuatu karena ingin dipuji, tetapi dengan rendah hati anggaplah orang lain lebih utama daripada dirimu sendiri. Janganlah hanya memperhatikan kepentinganmu sendiri, tetapi juga kepentingan orang lain. Tetapi bagaimana jika konflik yang kita hadapi terlalu kompleks atau terlalu dalam? Dalam situasi seperti itu, kita dapat mencari bantuan dan arahan dari orang-orang yang lebih berpengalaman, atau memiliki pemahaman yang lebih baik tentang masalah tersebut. Selain itu, kita juga dapat memperdalam hubungan kita dengan Tuhan melalui doa dan meditasi, sehingga kita dapat menerima hikmat dan petunjuknya dalam menyelesaikan konflik tersebut. Jadi, kesimpulannya, kita memiliki kemampuan untuk membawa damai di tengah konflik, tetapi itu membutuhkan kesabaran, kerendahan hati, komunikasi yang baik, dan hubungan yang erat dengan Tuhan. Dengan demikian, kita dapat menjadi instrumen yang membawa kedamaian dan harmoni dimanapun kita berada. Betul sekali. Marilah kita berusaha untuk menjadi agen perubahan yang membawa kedamaian di tengah konflik, sehingga kita dapat memperbaiki hubungan kita dengan sesama dan menyenangkan hati Allah. Terima kasih atas diskusi yang menginspirasi ini. Semoga kita semua dapat menerapkan prinsip-prinsip damai dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekarang silahkan Mary membacakan doa bagi kita semua. Ya Tuhan yang Maha Penyayang, di akhir renungan malam ini, kami bersyukur karena Engkau telah mempertemukan kami, untuk merenungkan tentang kemampuan kami membawa damai di tengah konflik. Kami menyadari bahwa tanpa bantuan dan petunjuk-Mu, tugas ini akan sangat sulit dilakukan. Kami memohon agar Engkau memberkati setiap langkah yang kami ambil untuk menjadi pembawa damai di tengah konflik. Bimbinglah kami ya Tuhan, agar selalu memiliki kesabaran dan kerendahan hati dalam menghadapi konflik. Berikanlah kami hikmat dan kebijaksanaan untuk berkomunikasi dengan baik dan mencari solusi yang menguntungkan semua pihak. Ajarkanlah kami untuk mengesampingkan ego dan kepentingan pribadi demi kebaikan bersama. Kami juga memohon agar Engkau memperdalam hubungan kami denganmu, sehingga kami dapat selalu merasakan kehadiran dan bimbingan-Mu dalam setiap langkah kami. Berikanlah kami ketenangan dan kekuatan untuk tetap berjalan di jalan damai-Mu, meskipun di tengah situasi yang penuh konflik. Terima kasih Tuhan, karena Engkau senantiasa mendengarkan doa-doa kami. Semoga renungan malam ini menjadi pijakan bagi kami untuk menjadi agen perubahan yang membawa kedamaian di tengah konflik. Amin. Amin. Mari kita aminkan bersama doa ini dengan menuliskan Amin di kolom komen video ini. Anda juga dapat menambahkan doa permohonan pribadi di sana. Klik like, subscribe dan bunyikan loncengnya bila sahabat belum mengikuti channel ini. Jika Anda ingin membagikan berkat baik yang dibahas dalam renungan malam ini pada teman atau saudara seiman, silahkan klik bagikan atau share renungan malam ini melalui WhatsApp ataupun grup WA yang Anda miliki. Tuhan selalu berkati Anda. Di akhir renungan malam ini, marilah kita menguatkan tekad kita untuk menjadi pembawa damai di tengah konflik. Meskipun kadang sulit, namun dengan kasih dan hikmat dari Tuhan, kita mampu menjalankan panggilan ini. Mari kita berkomitmen untuk selalu mendengarkan dengan penuh pengertian, berbicara dengan lembut, dan mencari solusi yang adil. Dengan demikian, kita akan menjadi terang dan garam di dunia ini, membawa kedamaian dimanapun kita berada. Marilah kita bersama-sama menjadi alat Tuhan untuk memperbaiki dunia ini, satu langkah damai pada satu konflik yang ada. Selamat beristirahat, dan semoga kita terus diberkati dalam setiap langkah kita. Amin. Amin.